Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, terima kasih teman-teman Domba Bagus. Kita sudah 92.000 subscriber ini teman-teman. Kurang 8.000 lagi kita sudah 100.000 subscriber. Nanti kita akan giveaway teman-teman. Mau giveaway mesin chopper juga boleh, giveaway kaos juga boleh, giveaway domba-domba kayak gini juga boleh. Nanti tulis aja di kolom komentar teman-teman pengen kita giveaway apa nanti ya. Nanti kita bagikan ke subscriber setia Domba Bagus. Nah, pagi ini Domba Bagus lagi jalan-jalan ke kandang weduse Bagus ini teman-teman. Tepatnya di Besowo, Kepung, Kediri teman-teman. Nah, ini kita sudah sama Mas Bagus ini. Nah, selamat pagi Mas Bagus. Ye, selamat pagi Mas Danang. Wah, maaf ya ini minggu-minggu mengganggu ini. Biasanya minggu liburan. Ini Yo, kita liputan nggak apa-apa ya ini ya. Soalnya kan minggu pagi memang kita nggak libur dalam arti nggak menerima tamu dari minggu. Soalnya kan pagi saya kurus ini paketan setiap hari minggu. Oh, ngirim-ngirim paketan kayak gini. Saya ngirim paket. Terus setelah itu jalan-jalan. Oh, setelah itu jalan-jalan. Berarti ini masih pagi, saya masih sempat liputan boleh ya ini ya? Iya. Gimana kabarnya Mas Bagus? Saya selalu sehat dan bagus. Alhamdulillah. Nah, mungkin gimana, Mas? Ada ini kan subscribernya Domba Bagus sudah banyak sekali. Yang ada baru-baru belum kenal paling ya? Itu kenalan dulu aja Mas Bagus. Ketemu lagi saya Bagus. Lebih tepatnya di kandang weduse Bagus yang bertepatan di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, dan masih Jawa Timur. Nah, Mas Bagus ini kan sudah lama sekali fattening ya dulu ya. Ya. Nah, kan tapi sekarang sudah ada breedingnya juga. Iya. Nah, ini ada peternak pemula ini bingung Mas Bagus menentukan sebaiknya breeding atau fattening. Nah, ini saran dari Mas Bagus seperti apa ini? Mulai dari fatteningnya dulu. Seperti apa sih fattening itu, Mas? Kalau dari fattening sendiri sih memang backgroundnya saya sendiri dulunya di fattening sih Mas ya. Tapi dulu itu soalnya gimana ya? Kalau kita fattening itu pemutarannya cepat gitu aja. Perputarannya cepat. Perputarannya cepat. Tapi kita harus bisa mendapatkan bibit cepat dan pembuangan untuk panennya yang pasti gitu. Oh. Itu aja. Jadi dia mainnya super cepat. Super cepat. Jadi semisal kita ini singkat saja ya. Singkat saja. Semisal kita memasukkan bibit, terus pakannya pun harus bagus soalnya kita mengejar ADG. Bahasa artinya apa ADG? Average apa iki nganu pokoke peningkatan berat badan. Bahasa Inggris soal banget. Aku ora iso bahasa Inggris. Saya dalam ketentuan dalam waktu 2 bulan harus naik berapa kilo. Oh. Jadi konsumsi ini memang harus seperti sudah nggak asing lagi seperti fattening ayam. Terus dalam arti intinya pedaging itu pasti memburu cepat. Terus jadi kita waktu masuk kosong pakan harus bagus. Terus dalam waktu usia 1 bulan lebih kita harus ada asensi atau persiapan bibit yang untuk masuk berikutnya. Oke. Jadi ketika kita panen terus masuk gitu. Tapi itu tadi yang panen kita harus menemukan pembeli yang pasti. Pembelinya yang pasti. Seperti kita mempunyai warung sate. Warung sate yang kontinu. Kebutuhan potong jagal atau yang kontinu. Jadi setidaknya kita nanti pas penjualan tidak bingung. Soalnya kalau untuk kemitraan saya sendiri masih kemitraan sampai sekarang, tapi masih di daerah sekitar sini. Kalau untuk luar kota saya rasa sudah saya kurangi ke arah breeding. Soalnya dengan kecepatan tadi itu loh nggak nutut waktunya. Pengadaan barangnya yang repot. Kalau panen sih enak. Pengadaan bakalannya. Tuh, soalnya singkat. Kita pengadaan bibit saja itu waktunya nunggu 8 bulan. Sekarang dari breeding proses kawin, bunting melahirkan 5-6 bulan paling lambat. Terus kita usia sapi di 3 bulan. Sudah 8 sampai 9 bulan toh. Itu baru bisa di fatteningkan kan gitu. Sedangkan fattening 2-3 bulan sudah dipotong. Jadi nggak imbang. Nggak imbang. Terus kalau di breeding Mas Bagus, di breeding gimana? Kalau di breeding sih butuh proses yang cukup lama. Cuma untuk hasil itu memang istilahnya kita singkat saja seperti simpelnya ya. Kalau untuk fattening kita untung per ekornya dalam 2 bulan sekali 100.000. Dikumpulkan kalau breeding kita panennya di 9 sampai 10 bulan 1 juta gitu.
Oh, berarti hampir sama ya? Hampir sama, cuma perputarannya 10 sampai 12 bulan sekali. Oh, intinya berarti kalau apa itu di penggemukan nanti 3 bulan itu uang pakan dan lain-lain itu kembali. Ya. Kalau di breeding, dipanennya nanti di 9 bulan atau 1 tahun nabung. itu ya. Nah, ibaratnya nabung lah. Jadi harus ada persiapan untuk konsumsi selama, kalau untuk beli dombanya sih saya rasa kalau sudah siap ternak, sudah siap breeding, otomatis biaya untuk kandang sudah siap, untuk beli domba sudah siap. Yang kadang-kadang banyak peternak gagal sekarang itu nggak menghitung biaya operasional selama setahun. Setahun. Oh ya. Kemarin saya ditelepon itu sudah habis 1 mobil ya. Iya benar, banyak sekali. Apalagi yang 100 ekor itu. Dalam waktu dekat ini yang sharing ke saya itu nggak 10, 20 peternak, ratusan peternak mengalami kegagalan. Terus saya koreksi dari itu semua ternyata ya nggak siap dengan biaya operasional. Operasionalnya tadi ya. Terus apa punya uang banyak tapi dipakai untuk beli domba semua. Iya. Akhirnya pakannya terlupakan gitu ya. Terlupakan. Nggak siap lah istilahnya. Mas, kalau itu pemilihan bibit untuk apa itu penggemukan sama apa itu namanya? Breeding. Oh, di sini aja. Beda no. Oh, di sini ya. Nah, di sini dulu. Banyak juga pertanyaan sih di subscriber domba bagus ataupun subscriber kandang audisi bagus, banyak kali pertanyaan untuk pemilihan, Pak, untuk bibit fattening itu seperti apa kan gitu. Kalau untuk bibit fattening teman-teman itu nggak bisa milih. Oh, bibit fattening itu malah nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Kita carinya itu yang kurus, yang besar, yang sehat itu susah. Oh. Jadi seadanya. Seadanya dalam arti harganya yang penting murah. Soalnya diburu waktu tadi ya. Soalnya kita kan memang memulihkan kembali loh. Kalau kita belinya sudah bagus, dalam arti kondisi sudah bagus kan, di fattening untuk apa kan gitu, mending di breeding aja. Untuk di kayak gini ya. Lalu sudah gemuk ya Mas. Dipakari terus juga tambah gemuk-gemuk. Soalnya dari perhitungan kita sendiri, kita carinya seperti inilah sih. Salah satu contoh itu bahan fattening ya. Nah, kita cari yang kurus-kurus, yang ringan-ringan, besar tapi ringan. Kalau sudah dicukur kan seperti ini. Kita harus mengisi padat daging di tulang-tulangnya. Oh. Itu. Jadi kita masih ada profit di situ. Tapi kalau untuk pemilihan bibit untuk breeding itu yang sudah diserviskan, dalam arti sudah bagus. Sudah siap kawin atau enggak? Kalau ada teman-teman bisa rekomendasi ke farm-farm yang sudah berjalan. Jangan beli dari pasar. Oh, belinya dari kandang-kandang untuk breeding ya. Yang beli dari pasar itu layaknya untuk peternak yang sudah berjalan atau enggak peternak yang sudah menjalankan fattening. Oh, kalau gitu untuk ya. Peternak baru, saran saya itu kalau untuk bahan breeding jangan ngambil di pasar seperti ini. Mending ngambil ke kandang, nggak harus ke saya. Ke farm yang sudah jalan tahunan kan banyak sekali toh. Seperti saya ada di daerah Kediri pun luar biasa banyak banget. Di Jawa Tengah pun ada, Jawa Barat pun ada. Mending mahal nggak apa-apa, yang penting kita ngambil yang sudah dirawat. Oh, gitu. Kalau tinggal meneruskan. Di fattening ini kira-kira bibitnya bobot berapa Mas? Bagus minimal atau maksimalnya berapa gitu? Kalau untuk bibit terbagusnya di 15 sampai 20 kilo. 15 sampai 20 kilo. Itu per kilonya di harga berapa biasanya Mas Bagus? Kalau untuk yang sudah babon, sudah latasi beberapa kali, untuk mengemukkannya agak sulit. Itu saya ngambil dari petani itu 45 sampai 50 ribu. 45 sampai 50 ribu. Ya kayak gini ternaknya modelnya. Resikonya mati. Kalau yang agak kecil-kecil, agak kecil-kecil kan agak kecil lah ibaratnya 15-an kilo. 15 sampai 20. Kalau babon bisa 20 ke atas tapi kondisi sangat kurus. Ya. Kalau harga berapa kalau yang biasanya normal, yang normal kalau untuk cempe itu di harga, kalau saya panen dari indukan kita sendiri Pak, dalam arti yang kemitraan yang mengambil dari induk dari kita, itu anaknya saya panen 55.000. 55.000 ya. Yang dari kandang luar saya ambil di harga 50.000 per kilo. Nah, itu breeding gimana Mas Bagus? Kalau untuk breeding, kalau mau proses di 6 bulan ke atas, hasil bukan hasil duit lo ya, bukan hasil profit ya, hasil anak. Nah itu carinya yang domba itu usia di atas 6, 7, 8 bulan. 6, 7, 8 bulan ya. Dengan satu pejantan di atas 10 bulan. Oh. Itu kalau mau cepet di 3-4 bulan ya
carinya yang indukan yang sudah bunting. Indukan yang sudah bunting. Dengan bakalan pejantan di usia 5 bulanan nanti bisa pas waktu buli buntingan tadi sudah melahirkan, pas posisi mau kawin lagi, yang pejantan bakalan tadi sudah bisa ngawin. Oke. Gitu. Kalau untuk pakan sekarang Mas Bagus, ya? perbedaan pakan penggemukan sama breeding itu selisihnya jauh nggak bedanya? Jauh no, hampir 2-3 kali lipat. 2 dari segi uang loh. Dari segi uangnya ya itu ya. Kalau konsumsi breeding itu di maksimal di 2.000 sampai 2.500. Maksimal. Kalau untuk fattening itu di angka 5 sampai 6.000. 5 sampai? Ya. Berarti 2 sampai 3 kali lipatnya ya. Iya, itu kalau jumlah pakannya banyak yang murah, tapi konsumsinya sedikit yang mahal. Sedikit yang mahal. Seperti pakan 5.000 6.000 itu memang dipastikan full konsentrat ya. Seratnya pun cuma 30%. Nah, itu soalnya kita mengejar target dalam waktu 2 bulan betina yang 15 kilo tadi dipastikan di berat 25 kilo. 25 kilo. Itu keuntungan kita 10 kilo. Keuntungannya 10 kilo tadi ya. 10 kilo tinggal ngalikan 55.000 tadi. Ya. Berarti 550 dikelongi pakannya selama 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan kalau 150.000 kalau 5.000. Ya, berarti masih ada untung 400 ribuan ya. Cuma dengan resiko-resikonya tadi teman-teman. Ya, ya harus semua usaha sih pasti ada resikonya. Jadi kalau teman-teman carinya banyak sekali pertanyaan yang saya ulangkan tadi, pertanyaannya kan, Pak, kalau untuk bibit fattening itu bagusnya seperti apa yuk? Nggak ada yang bagus. Malah kalau kita cari yang bagus mahal nanti profitnya kurang ya. Kan gitu. Jadi kalau untuk bibit fattening itu carinya yang paling murah, pokoknya paling murah, dumbanya besar, usia nggak pandang, terus kurus tuh. Jadi esensi untuk ngasih pakan yang banyak dengan perkembangan daging yang banyak itu ada ruang di situ. Tapi kalau di breeding kita carinya yang bagus, paling bagus mahal nggak apa-apa, soalnya kita beli pabrik. Kita bikin pabriknya. Kita beli pabriknya. Oke, itu soal pakan. Kalau dari segi perawatan Mas Bagus? Kalau segi perawatan sih, ya itu tadi kalau untuk di fattening itu jelas beresiko besar. Soalnya kita cari yang kurus, yang besar, yang sehat itu susah. Itu soalnya 3 klop itu ya kurus, besar, kurang sehat pastinya. Kan gitu. Itu untuk perawatannya kita harus mempunyai ilmu-ilmu khusus. Dalam arti sudah bisa vaksinasi, sudah bisa ngobat cacing, sudah bisa memulihkan ternak yang kurus menjadi gemuk, sudah ada ilmu di situ, atau belajar-belajar dulu baru bisa mengambil usaha di fattening. Kalau untuk usaha di breeding itu mudah. Yang penting jangan takut rugi operasional, rugi nggak apa-apa, yang penting nggak rugi ternaknya. Jadi pembelian harus ngikuti farm-farm yang sudah berjalan. Kalau di farm-farm berjalan itu lebih mahal daripada di pasar lebih murah. Kan gitu. Jadi nggak apa-apa, nimbrung aja ke kandang-kandang terdekat atau yang dipercayai, yang sudah berjalan, yang sudah menjalankan breeding maupun fattening, kita ikut saja. Pak, mau beli untuk breeding, caranya seperti apa? Kita ikuti saja. Yang penting nggak gagal dulu. Rugi operasional nggak apa-apa, yang penting nggak rugi ternaknya. Daripada nanti kita istilahnya meminim budget, dalam arti cari yang murah untuk breeding, untuk operasional cari yang murah, nanti sudah operasional rugi, ternaknya rugi juga. Sudah kurus, sudah kurus berbulu di breeding, nanti indikatornya pas waktu hamil tua lumpuh, malah operasionalnya sedikit sudah rugi, ternaknya rugi pisan. Kalau sudah lumpuh nggak bisa teman-teman, urusannya jagal. Kalau untuk segmen pasarnya Mas Bagus, kalau di penggemukan itu cenderung dia itu beli lagi gitu. Kalau di breeding katanya nyari peternak baru lagi atau gimana Mas Bagus? Enggak, kalau untuk di fattening sendiri, sebelum fattening kita harus punya pasar dulu. Sebelum fattening malah harus punya pasar dulu. Tapi kalau untuk di breeding, kita harus mempunyai ternak dulu, pasar nomor 27. Soalnya kita membuat ternak. Kalau di breeding.
Jadi nanti nyetak baru punya cetaknya itu nanti pembeli datang sendiri gitu ya. Seperti kalau untuk pasar menurut saya loh ya. Tapi banyak pertanyaan sekali, Pak. Kalau semua peternak nanti terus jualnya kemana? Terus peternak kalau sudah saya maunya sekarang breeding 10 ekor, nanti dalam 6 bulan keluar 10 anak, setahun sudah berapa anak, nanti jual saya kemana kan gitu. Itu hanya ketakutan sesaat saja. Hanya ketakutan. Itu juga masih masa depan ya, masih jauh. Wah, ngapain jauh dipikirkan ya? Jadi yang penting sekarang kita bagaimana kita bisa beternak dengan bagus. Bagus dulu, berarti yang pikirkan yang saat ini teman-teman. Iya, soalnya kalau di matematika mudah itu kan kita mempunyai induk 10 dengan pejantan 1. Nanti 5-6 bulan ke depan menjadi 20 kan sama anaknya, keluar 10 kan gitu. Itu hitungan-hitungan yang sangat mudah. Tapi banyak sekali kalau nggak punya ilmu di situ, kita mempunyai induk 10, nanti 6 bulan ke depan tinggal 5. Itu ada juga gitu loh. Sudah diangen-angen wah iki kok apa jenis setahun kas tuku expander ternyata malah jadi gak sijo teman-teman. Modalnya nggak bisa kembali. Jadi menurut saya yang penting ternak dulu yang bagus. Terus kita mempunyai 10 induk, dalam arti ke 6 bulan ke depan kita mempunyai 10 anak, nggak berkurang sedikit pun. Dalam 2-3 bulan sudah kawin lagi. Dalam usia anak yang pertama 6 bulan sudah mempunyai adiknya lagi dengan genap 10 ekor lagi. Baru nanti bisa istilahnya baru bisa mikir segmen pasar tadi ya. Pasar bisa tanya-tanya di farm-farm terdekat. Farm-farm yang sudah berjalan. Kalau enggak kita pergi warung makan-makan sate sama menawarkan produk kita. Kalau enggak nanti dikasih plakat di depan rumahnya sendiri atau saudaranya, tetangganya, perapatan di lampu merah ditulis persiapan kita sediakan hewan kurban atau akikoh atau untuk potongan gitu bisa juga Mas. Iya benar-benar. Banyak sekali pasar. Kayak caleg-caleg kan teman-teman. Jadi bannernya wakeh wis rapopo lah. Iya seperti itu. Tapi kalau yang penting kita berhasil ternak dulu. Nah berarti intinya breeding maupun fattening, yang penting sayang ternaknya dulu gitu ya Mas Bagus ya. Makanya saya dari awal, Pak, kalau untuk memulai usaha ternak itu harusnya berapa ekor kan? Makanya itu saya minimal 10 ekor, maksimal 10 ekor dulu. Kita bisa menyelamatkan ke 10 ekor dulu buat pembelajaran persekolahan dalam waktu 6 bulan sampai setahun tadi. Baru kalau setelah itu kan otomatis kita sudah dalam waktu 6 bulan ke setahun tadi otomatis sudah tahu kendala-kendala ternak seperti apa. Sudah tahu memikirkan nanti, oh cempe saya sudah besar, jual kemana ya, sudah tahu pasar istilahnya. Kalau kita nggak bergelut di peternakan ini, nggak sharing-sharing ke peternak lain, kita nggak akan mendapatkan pasar. Oke Mas Bagus, terima kasih ya sudah sharing-sharing. Nah ini teman-teman tinggal menentukan pilihan mau breeding atau fattening atau keduanya juga boleh. Nah nanti seperti apa tergantung teman-teman. Nanti kalau breeding ya breeding tok ya gak popo, fattening tok ya yang penting popo. Ternak dulu. Yang penting ternak dulu. Sing bahaya iku lek mikir wah ternak gak malah mikir tok nanti gak situ ternak malah kena angen-angen tok teman-teman. Oke, bagi teman-teman domba bagus silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan di kandang edisi bagus, nanti akan kita buatkan video khusus untuk subscriber domba bagus. Dan bagi teman-teman domba bagus yang sudah punya ternak, bingung jualan ternak, gabung aja ke grup Mall Domba Bagus. Nanti di situ bisa jual beli domba di situ boleh teman-teman. Nah, nanti kita buatkan pasarnya di situ. Nanti masuk aja ke grup Mall Domba Bagus. Nah, bagi teman-teman domba bagus yang belum subscribe dan sudah nonton video ini, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Wah,